Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu ya Rabb kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, pengajian kita kali ini adalah dengan tema pokoknya silaturrahim sepenuh hati. Bagian pertamanya adalah memaafkan tanpa syarat juga. Begitu. Ama-ama wawa acu maudo maangalay siya cedonya kan. Yalah. Nah, kemenakan mudah-mudahan sodonya sehat walafiat. Mula wa inye kisah Nabi Yusuf sampai tadarus Al-Quran kasuwe Nabi Yusuf selama puasa ka alunne ala yalah nanala tengok artinya beliau kamu ingat kisah Nabi Yusuf ya apa nawenge derita yang dialami oleh Nabi Yusuf. Yusuf kecil dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu setelah dibuang melaporlah kepada ayahnya bahwa Yusuf ditangkap dimakan oleh serigala. Setelah beberapa saat lewatlah orang pedagang dan mengambil air di sumur tua itu. Mereka melihat ada seorang anak di dalam sumur itu. Mereka sepakat mengambilnya dan dibawa untuk diperjualbelikan menjadi budak. Jadi budaklah itu Yusuf kecil. Lama dipelihara di sebuah rumah orang kerajaan. Dia menjadi dewasa, menjadi remaja yang tampan, yang ganteng, yang sangat menarik para wanita. Karena kegantengan Yusuf, lalu dia mendapat fitnah karena istri Perdana Menteri mau mencoba menggoda Yusuf, tapi Yusuf bebas dari godaan itu karena yakin dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sampai di situ. Nabi Yusuf akhirnya dipenjara. Nah, jadi dibuang, jadi budak, dipitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Pertanyaannya, ada enggak di antara awak-awak nan pona disakiti di saudara-saudara sendiri seperti Yusuf?
Kalau ada, nah bagaimana sikap awak? Kalau nggak ada, bersyukurlah awak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam perjalanan sejarah kehidupan Yusuf menjadi seorang menteri. Bahasa awak kininya menteri pangan. Yusuf diangkat menjadi menteri pangan di Mesir itu sewaktu krisis ekonomi, krisis pangan. Dia mendapat jabatan itu setelah dia mentakwilkan mimpi dari penguasa di Mesir. Dengan lamanya masa paceklik, krisis ekonomi, maka sampailah ke daerah Palestina, kemelaratan, kemiskinan itu terjadi, sehingga saudara-saudara Yusuf yang pernah membuangnya ke dalam sumur tua datang meminta bantuan kepada Yusuf. Hai Al-Aziz, keluarga kami ditimpa oleh kesengsaraan. Kami sangat memohon kepada Al-Aziz, berikan kami sedekah ya Al-Aziz. Pada saat itu Yusuf telah tahu ini adalah saudara-saudaraku seayah ini. Lalu Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, wahai saudara-saudara semuanya, kejahatan apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan adiknya waktu kalian masih dalam keadaan jahil, waktu kalian masih dibelenggu oleh berbagai perbuatan zalim. Jadi apa perbuatan yang pernah kalian lakukan kepada saudara kalian? Saudara-saudara Yusuf kaget. Apa kata mereka? Bahasa watak kojui benar itu. Saudara-saudara Yusuf itu takojui. Lalu di dalam Al-Quran, ucapan mereka setelah takojui itu serentak mereka menyebutkan, qalu a'innaka la anta Yusuf. Onde wang, onde Al-Aziz. Yusufkah engkau ini? Yusufkah engkau ini? Begitu ungkapan dari saudara-saudara Yusuf. Dengan tenang dan dengan berwibawa, dengan penuh santun, Nabi Yusuf berucap, qala ana Yusuf wa haza akhi. Nabi Yusuf menyampaikan, aku ini Yusuf dan ini saudaraku. Setelah mendengar
pengakuan bahwa yang mereka hadapi itu adalah seorang menteri dan itu adalah adik mereka, yaitu Yusuf yang pernah mereka zolimi, dibuang ke dalam sumur, tapi dilapor kepada ayahnya. Yusuf diterkam dan dimakan oleh serigala. Betapa kagetnya mereka. Mereka menunduk, menyungkurkan diri di hadapan Yusuf. Wahai Al-Aziz Yusuf, kami ada orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Kami serahkan diri kami. Terserah mau engkau apakan kami. Maafkan kami wahai Yusuf. Ampuni kami wahai Yusuf. Apa jawaban Yusuf sewaktu itu? Melihat saudara-saudaranya itu, Nabi Yusuf berkata, Qala la tasriba alaikumul yawm. La tasriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Berkata Yusuf, pada hari ini tidak ada cercaan, tidak ada celaan, tidak ada umpatan, tak ada dendam terhadap kalian semua. Semoga Allah mengampuni saudara-saudara sekalian atas segala kelakuan yang pernah kalian lakukan terhadap diri. Allah, Dia Maha Penyayang di atas segala yang penyayang. Nabi Yusuf menerapkan sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 134. Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Yusuf menahan amarah, membuang rasa dendam, lalu wal afina 'anil nas, memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Nabi Yusuf tanpa dendam setelah pertemuannya kembali dengan saudara-saudara yang pernah menganiaya dia, yang pernah benci terhadap dia, untuk menjaga silaturahim, yang memiliki hubungan darah. Yusuf tanpa dendam sama sekali. Bagaimana dengan manusia lain? Manusia pada umumnya. Bagaimana kalau nasib Yusuf itu terkena pada diri awak? Masya Allah. Mungkin macam-macam yang akan disampaikan kepada saudara-saudara itu.
Jadi Nabi Yusuf juga memohonkan ampun kepada Allah untuk saudara-saudaranya. Luar biasa. Nah, ini yang perlu kita contoh. Jika kita bersaudara pernah selang sengketa, ya, harus kita tunduk kepada petunjuk Allah di dalam Al-Quran yang dikisahkan melalui riwayat Nabi Yusuf ini. Ada cerita umpamanya ada seorang habis berkelahi dengan saudara kandungnya, lalu dia setelah itu pamit kepada orang tuanya, aku mau pergi merantau ajalah katanya. Kok nasib batu tenggelam tiada dia tahu kan, kok nasib sabuk ya tapung-apung tiada dia dalam sungai di itu suap. Nah, bagaimana kalau setelah dirantau sukses, berhasil bisnis, berhasil usaha, maka tentu bukan dendam kesumat yang akan diarahkan kepada saudara kita yang pernah menyakiti kita, tapi sebagai Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yawm, tidak akan pernah aku ingat lagi perlakuan kalian terhadap diriku. Aku memohonkan ampun kepada Allah agar kalian diampuni, dan aku memberikan maaf tanpa syarat apapun. Nah, inilah yang disebut silaturahmi, ya, silaturahmi sepenuh hati. Jadi jangan pula awak, ya, kalau sudah pernah berbantah lalu patah arang, lalu berkorek rotan, kalau Allah dipesuang di Tuhan beliau, itulah sukses kita yang pernah disakiti. Sedangkan saudara kita yang pernah menyakiti, memusuhi kita dalam keadaan melarat, dalam keadaan susah, anaknya waduh ada mencakar kolak kemudian tidak bersekolah leh, kita datangi, wahai saudara, masih bisa usaha, ini saya kasih modal. Itu anak-anak ponakan masih mau sekolah kan, ayo sekolah kembali. Paman biayai kalian sekolah. Ini silaturahim sepenuh hati, silaturahim tanpa syarat. Oleh sebab itulah kita semuanya jangan berprinsip patah arang, ya, jangan berkorek baputus rotan, paling-paling cabiak-cabiak bulu ayam, diuwi beliau, selesainya elok beliau. Nah, inilah makna silaturahim yang hakiki. Sering kita menghadiri silaturahim, katakan seperti di kota besar ada halal bihalal, lalu salam-salaman, tapi begitu lewat orang yang tidak kita senangi, wah, di dalam hati rasa dongkol yang dimunculkan. Paling-paling juga hanya formalitas. Tak mau aja yo, tak mau aja yo, sama-sama. Tapi tidak keluar dari hati yang jernih. Nah, Allah mengajar kita, jika silaturahmimu langgeng dengan saudara,
kakak beradik, jauhi rasa dendam, hilangkan sifat-sifat dengki, hilangkan yang namanya meredam kemarahan. Jadi munculkan sifat maaf, wal afina anin nas. Yang paling tinggi nilainya adalah memberi maaf kepada orang lain. Tapi kita juga minta maaf. Emosi ditutup habis. Sehingga dengan demikian kita sukses, berarti itu rahmat Allah. Dalam kesempatan ini, dalam season pertama seri silaturahim sepenuh hati ini, maka intinya adalah kita harus bersedia memaafkan dan meminta maaf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita, karena insya Allah dengan kita saling menjaga silaturahim itu adalah jalan, bagaikan jalan tol untuk menuju segala bentuk kebaikan, menuju ke surga Allah. Putus silaturahim, la yadkhulul jannah man qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Sanak pemilih semuanya, mari kita sebarkan urian-urian tentang silaturahim ini agar kita semuanya dapat terus membina hubungan silaturahim dengan sepenuh hati. Semoga Allah memberkati kehidupan kita dunia wal akhirat. Wal a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.